Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok isomorphis graph. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ansori dan rekan-rekan saya yaitu Mei Sinta, Nandila Triana Lisa, dan Pipit Utami. Pada materi ini akan dijelaskan oleh Pipit Utami. Pada Pipit, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk contoh isomorphis graph yaitu grafik yang sama ada dalam berbagai bentuk, dan oleh karena itu mereka adalah grafik isomorfik. Nah, di sebelah ini ada beberapa contoh dari isomorphis graph. Next. Nah, kondisi grafik isomorfik. Untuk setiap dua grafik menjadi isomorfik, 4 kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah simpul pada kedua graf harus sama. Yang kedua, jumlah rusuk pada kedua graf harus sama. Yang ketiga, urutan derajat kedua grafik harus sama. Dan yang keempat, jika sebuah siklus dengan panjang K dibentuk oleh V1, V2, dan seterusnya sampai Vk dalam satu graf, maka sebelum siklus dengan panjang K yang sama harus dibentuk oleh simpul FV1, FV2, dan seterusnya sampai FV3 pada grafik lainnya juga. Degree squares pada graf isomorfik yaitu barisan derajat suatu graf didefinisikan sebagai barisan derajat semua simpul dalam urutan menaik. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pipit atas penjelasannya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mei Sinta. Pada Mei Sinta, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada poin penting dari ulang. Aduh. Ini poin. Oke. Pada materi ini saya akan menjelaskan poin penting dari isomorphic graph. Yang pertama ada 4 kondisi di atas yang hanyalah kondisi diperlukan untuk setiap dua grafik agar menjadi isomorphic. Kedua, mereka sama sekali tidak cukup untuk membuktikan bahwa kedua grafik tersebut isomorphic. Jika keempat syarat tersebut memenuhi, maka tidak dapat dikatakan bahwa graf tersebut pasti isomorfik. Namun, jika ada kondisi yang dilanggar, maka dapat dikatakan bahwa graf tersebut pasti tidak isomorfik. Selanjutnya ada sufficient condition. Kondisi berikut adalah kondisi yang cukup untuk membuktikan dua graf isomorfik. Jika salah satu dari kondisi ini memenuhi, maka dapat dikatakan bahwa grafik tersebut pasti isomorfik. Yang pertama, dua graf isomorfik jika dan hanya jika graf komplemennya isomorfik. Kedua, dua graf dikatakan isomorfik jika matriks ketetanggaannya sama. Yang terakhir, dua graf dikatakan isomorfik jika subgraf yang bersesuaian diperoleh dengan menghapus beberapa simpul dari satu graf dan gambar yang bersesuaian pada graf lainnya adalah isomorfik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mei atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandila Triana Lisa. Pada Nandila, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang practice problem based on graph isomorphism. Apakah kedua grafik berikut dikatakan isomorfik? Solusinya kita memeriksa kondisi yang diperlukan. Kondisi pertama, banyaknya simpul pada graf G1 sama dengan 4 dan jumlah simpul pada graf G2 sama dengan 4. Di sini graf G1 dan G2 memiliki jumlah simpul yang sama. Jadi kondisi pertama memenuhi. Nah, yang kondisi kedua, banyaknya rusuk graf
pada G1 sama dengan 5, sedangkan banyak rusuk pada G2 itu adalah 6. Di sini graf G1 dan G2 memiliki jumlah rusuk yang berbeda. Jadi kondisi kedua melanggar. Karena kondisi 2 melanggar, maka grafik yang diberikan tidak dapat dikatakan isomorfik. Jadi kesimpulannya G1 dan G2 bukan graf isomorfik dikarenakan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya, manakah dari grafik berikut yang isomorfik? Kita memeriksa kondisi yang diperlukan. Kondisi yang pertama, banyaknya simpul pada graf G1 sama dengan 8. Dapat kita hitung dari gambar tersebut, banyak simpul pada graf G2 itu juga 8. Di sini graf G1 dan G2 memiliki jumlah simpul yang sama, jadi kondisi 1 memenuhi. Dan kondisi kedua, banyaknya rusuk pada graf G1 sama dengan 10, dan banyaknya rusuk pada graf G2 sama juga yaitu 10. Jadi di sini graf G1 dan G2 memiliki jumlah rusuk yang sama dan banyak simpul yang sama. Maka kondisi 2 memenuhi dan gambar grafik tersebut dikatakan isomorfik. Selanjutnya, kondisi ketiga. Barisan derajat dari graf G1 yaitu 2,2,2-nya ada 1, 2, 3, 4 dan 3-nya ada 4. Dan barisan derajat dari G2 yaitu 2-nya ada 4 dan G3-nya juga ada 4. Di sini dapat dikatakan kedua graf G1 dan G2 memiliki barisan derajat yang sama. Jadi kondisi 3 memenuhi. Kondisi 4, pada graf G1 simpul-simpul berderajat 3 membentuk lingkaran dengan panjang 4. Pada graf G2 simpul-simpul berderajat 3 tidak membentuk 4 siklus karena simpul-simpulnya tidak bertetangga. Di sini baik graf G1 dan G2 tidak mengandung siklus yang sama di dalamnya. Jadi kondisi 4 melanggar. Karena kondisi 4 melanggar, maka grafik yang diberikan tidak bisa isomorfik. G1 dan G2 bukan graf isomorfik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Pendekatan untuk memeriksa isomorfisme. Hitung sampelnya, grafik harus memiliki angka yang sama. Hitung tepinya, grafik harus memiliki angka yang sama. Periksa urutan derajat simpul, setiap grafik harus memiliki barisan derajat yang sama. Periksa subgraf yang diinduksi untuk isomorfis. Jika subgraf tidak isomorfik, maka graf yang lebih besar juga tidak isomorfik. Hitung jumlah siklus atau klik. Jika pengujian ini tidak membantu, Anda dapat menduga graf tersebut sebenarnya isomorfik. Maka cobalah untuk menemukan korespondensi satu-satu antara simpul dari satu graf dan simpul lainnya. Ingatlah bahwa sebuah simpul berderajat M pada suatu graf harus bersesuaian dengan sebuah simpul berderajat N pada graf lainnya. Mungkin sekian dari saya dan kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.